Oke guys, welcome back to my channel. Pada konten kali ini kita akan membahas soal persiapan untuk fisika ya. Kali ini fisika SMP, yaitu topiknya adalah tentang wave, vibration, and sound. Ya, kalian boleh download soal ini, sudah saya berikan linknya di kolom deskripsi, boleh kalian print. Dan sebentar lagi kita akan bahas soalnya bersama-sama. Kita akan langsung ke soal yang pertama. Di sini sebenarnya sudah ada formulanya ya. Jadi saya terangkan terlebih dahulu ya. Ini N itu adalah amount of vibrations. Kalau F ini artinya adalah F for frequency. Satuan frekuensi adalah hertz. T is for period. Satuannya adalah second ya. Kalau V ini adalah speed. Satuannya biasanya meter per second or sometimes boleh centimeter per second. Kalau yang bentuknya ini wavelength namanya ya. Wavelength. Wavelength itu adalah panjang sebuah gelombang ya, sebuah wave. Nah, ini satuannya bisa meter atau bisa centimeter. It depends on the problem itself. Oke, kalian boleh gunakan formula ini ya. Jadi, kita akan lanjut ke pembahasan soalnya. Nomor 1. Oke, nomor 1 ini ada orang, a boy, jadi ini main ayunan ya. Which position is called an equilibrium position? Equilibrium position ini adalah titik yang seimbang ya, titik seimbang yang dilewati bolak-balik. Kalau kalian lihat di sini ya mungkin kalian sendiri juga sudah pernah main ayunan ya di maybe public park or something like that, atau di mungkin di komplek rumah kalian ada yang namanya ayunan. Jadi equilibrium position itu jawabannya adalah yang Y ya, dia ada di tengah-tengah dan dilewati ya berkali-kali, dan seimbangnya adalah di equilibriumnya di titik Y ya. Jadi nomor 1 itu titik Y. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, a bee wing could create 24,000 vibrations in 2 minutes. What is the frequency of these vibrations? Nah, jadi untuk menghitung menghitung frekuensi ya. Jadi kalian harus membagi ya. Frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Nah, ini kan 2 menit, berarti 2 dikalikan 60 detik. Nah, kita cari dulu nih totalnya ada 120 second ya. Nah, itu berarti frekuensi totalnya, total getarannya dibagi tadi total time-nya ya. Jadi sesuai rumusnya kayak gini, 24.000 dibagi 120, ini saya dapat hasilnya 200 Hz. Ya, 200 Hz berarti ada ya jawabannya ya. Ini jangan pakai kalkulator ya, ini masih SMP, dan hitungannya masih cukup mudah. Oke, itu jawaban yang nomor 2 ya, 200 Hz, 200 Hz. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 3 ya guys. Oke, soal nomor 3, ini sebuah pendulum ya. Oke, sorry. Sebuah pendulum bergerak dari A ke C ke A. Kalian bisa perhatikan ya, dia dari A, terus dia ke C, terus dia balik lagi ke A. Terus dia balik lagi ke C, seperti itu ya. Nah, kita lihat, apa yang dimaksud gerakan satu vibrations ya. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang disebut definition of one vibrations here is from A to C to A again. Ya, jadi one vibration itu tuh segini nih. This is one vibrations. Tapi kalau dia balik lagi ke C, itu berarti bukan one vibrations ya. Dia udah nambah setengah ini ya, setengah vibrations ya. Jadi ini one vibrations, ini setengah vibration. Jadi in total how many vibrations adalah ditambah. So it means 1/2 atau boleh 3/2. Ini kayaknya nggak ada jawabannya nih ya. Tidak ada jawabannya. Oke, nomor 3 ini tidak ada jawabannya ya. Jadi jawaban yang betul adalah 1/2 vibrations. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini balik lagi ya, mirip-mirip soal nomor 1 gambarnya ya. Jadi, if the person move from X to Z in 2 seconds, what is the period of the swing? Jadi kita tulis dulu ya gerakannya ya. Dia dari X pasti lewatin Y, terus ke Z, terus, nah, harusnya dia kan pasti balik lagi ke Y dan balik lagi ke Z. Nah, inilah definition of one period ya.
this is of one period ya. Dia balik lagi ke posisi awalnya. Kalau dari X, dia akan kembali ke X. Nah, dia bilang X to Z in 2 seconds. So X to Z is from here to here in 2 seconds. Logically, from Z to X again is also 2 seconds. So it means one whole period here, you can calculate 2 plus 2. So 4 seconds. Yeah, that's the amount of period of the swings ya, 4 seconds. Ada ya jawabannya ya, 4 seconds. Alright, good. So we can move to the next number here, number 5. Alright, number 5 ini ada sebuah jam ya. Nah, what is the cycle frequency of the red needle in this clock? Nah, kamu perlu perhatikan red needle di sini adalah jarum detik ya. Jarum detik, kalian perhatikan ya. Ini kan jarum yang pendek hitam ini jam, menunjukkan jam, yang ini menit, yang ini second-nya ya. Nah, kamu perhatikan dia, one whole cycle, dia itu butuh 60 second kan ya? Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan frekuensi adalah ini kita harus bagi 60 ya. Jadi 1 bagi 60 itu ya, kalau sesuai rumus itu frekuensi itu N over T ya. Dan dibilang one cycle over 60 second. Ya, jadi jawabannya adalah 1/60. Di sini ada, ya tadi jawaban yang D ya, jawabannya ya 1/60. Oke, seperti biasa kalau kalian ngerasa saya ngajar terlalu cepat ngomongnya, boleh di pause video ini soal per soal, jadi bisa ngikutin speed dari kalian belajar atau mengerjakan soalnya ya. Lanjut di nomor 6. A source of vibrations produce 3,600 vibration in 3 minutes. What is the period? Oke, period ya. Jadi kalau menghitung dari period, nah ini kita jadikan dulu ke second. 3 kali 60 ya, jadi 180 second. Kemudian period itu rumusnya adalah tadi T dibagi N ya. Jadi ini 180 dibagi 3.600. Saya hitung hasilnya di sini dapat 0,05 second ya. Jawabannya yang A. Tidak terlalu sulit. Kita akan lanjut ke soal berikutnya biar cepat. Nomor 7. Oke, nomor 7, which animal from the table above has swing frequency above 200? Jadi kalian harus hitung nih, ada 4 jenis hewan. 4 jenis hewan ini kamu harus hitung diminta frekuensinya. Amplitudenya ini nggak usah diperhatikan, nggak ngefek apa-apa. Nah, kalian harus lihat amount of vibration-nya. Jadi kita hitung ya. Kita hitung, jadi yang butterfly itu, kita hitung frekuensinya adalah 100 dibagi 20, ini 5 Hz. Kalau yang ini, frekuensinya 4.000 dibagi 20, hasilnya adalah 200 Hz. Yang mosquito dulu, kalau mosquito itu, wih, mosquito gede banget nih, 10.000 dibagi 10, wih, 1.000 Hz. Dan yang ini, yang ketiga, B, itu frekuensinya 2.500, ini juga gede ya, dibagi 10 ya, it means 250 Hz. Jadi yang di above 200 itu cuma ada 2 animal, which is bee and mosquito, karena mereka frekuensinya di atas 200. Kalau fly itu enggak ya, karena dia pas di angka 200. Jadi jawabannya adalah bee and mosquito. Ya, cara hitungnya seperti ini. Lanjut ya, kita next ke soal berikutnya nomor 8. Oke, soal nomor 8 itu teori. Jadi, the definition of the wave adalah, nah kalau kalian lihat di sini, kita lihat definition of wave yang betul adalah ini ya, the transfers or flow of energy from one point to another ya. Kalau kita lihat definition yang lain itu apa artinya? Nah, saya beritahu ya. Paling gampang nih, maximum displacement or distance move by a point. Nah, ini disebut namanya amplitude ya, buat kalian hafalin. Movement back and forth between equilibrium, ini disebut namanya vibration. The number of occurrence of repeating event per unit time. Kalau yang ini number of occurrence ya, ini adalah frekuensi ya. Oke, jadi definition of wave yang betul adalah yang A ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9 ya. Soal nomor 9 ini adalah based on its shape, sound is. Nah, jadi saya mau terangin dulu nih. Ada beberapa jenis wave tergantung dari arahnya. Arahnya ada yang seperti ini nih ya. Dia seperti ini. Ini disebut namanya transverse wave. Tapi kalau arahnya kayak begini nih, ini disebut longitudinal. Nah, sound itu yang saya gambarin itu termasuk yang ini ya. Jadi kalau kalian lihat ada yang bagian rapat, ada yang bagian rapat, terus ada yang renggang. Nah, yang rapat nih yang ini nih, ini yang rapat gitu ya. Nah, yang di tengah-tengahnya renggang. Nah, jadi termasuk longitudinal wave untuk sound. Kalau transverse wave itu ya mungkin ya kayak tadi ya, kayak ombak gitu ya, naik turun. Persis kayak yang di nomor 8. Yes, ini transverse wave itu contohnya yang di nomor 8 ya. Oke, lanjut kita ke nomor berikutnya, nomor 10 ya. Nggak terlalu sulit karena ini teori. Nomor 10. How many wave is produced in this picture? Jadi, satu wave, ini udah pasti transverse ya. Ini sudah pasti transverse wave. Nah, definition satu wave itu dari sini sampai sini. Satu bukit dan satu lembah. Ya, yang daerah ini disebut bukit, daerah yang warnanya hijau disebut lembah. Jadi, satu wave itu yang segini nih. Ini satu wave. One wave only. Kalau begitu logikanya ini ada berapa wave? Sudah 2. Sudah 3. Nah, tapi ini cuma ini doang nih. Berarti jawabannya adalah 3.5 ya. 3.5 wave ya. Jawabannya bukan 3 tapi 3,5 ya. Cukup masuk akal ya, bisa dimengerti ya. Jadi nomor 10 jawabannya 3,5. Oke, lanjut nomor 11. In outer space, astronaut cannot hear any sound from their surrounding because, nah, sound itu termasuk, nah oke. Jadi wave itu juga dibagi dua tergantung dari mediumnya. Ada yang need medium, artinya membutuhkan perantara seperti sound, ya, atau yang no need medium, jadi dia nggak perlu medium untuk berjalan. Contohnya adalah, light from sun ya. Jadi cahaya matahari itu wave-nya itu bisa sampai ke bumi kan, tapi padahal di luar nggak ada medium. Jadi memang memang dia bisa nyampe tanpa medium. Tapi kalau sound dia harus perlu pakai medium. Jadi astronot itu memang nggak bisa dengar karena gelombangnya itu perlu udara untuk bergerak gitu ya, untuk bisa travel ya. Oke, itu yang nomor 11. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 12. What is the wavelength of this wave? Nah, ini sekarang wave-nya agak beda nih. Nah, kalau yang tadi soal sebelumnya kan wave-nya begini nih. Wavelength-nya gampang ngitungnya, ini ke sini ya. Ini juga sama, nggak perlu pusing. Berarti kalian ambil 2 titik aja, misalnya saya ambil yang ini ya. Start from here until here. Nah, kalian bisa lihat itu berapa wavelength-nya. Ini udah langsung ketahuan sih. 10 jawabannya ya. Jawabannya adalah 10 cm. Itu adalah wavelength-nya. Ya. Itu adalah wavelength-nya. Kalau kalian mau ambil dari titik yang lain juga boleh. For example ya, if you want to put from here yang orange, tapi harus sampai orange ini gitu. Hasilnya juga pasti sama. Itu juga 10 ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang gampang sih ambil yang biru aja ya. Lanjut. Nomor 13. Nah, apa itu tadi amplitude definition-nya? Kamu boleh cek di soal sebelumnya. Amplitude adalah maximum displacement, ini definition-nya, from equilibrium point ya. Nah, equilibriumnya poinnya itu di sini nih, garis yang ini nih, ini equilibriumnya. So the maximum displacement or minimum displacement, you can say that, yang ini ya, paling jauhnya berapa? Kelihatan di sini adalah jawabannya amplitude-nya 2 cm ya. Jadi kalau amplitude itu dia yang paling jauhnya di atas atau kalian boleh lihat yang di bawah seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 14. Kita lanjut, a wave travel
with specification of this, and this, calculate the wavelength. Nah, wavelength ya, gimana cara mencarinya? Boleh pakai formula ya. Formulanya ya, boleh lihat rumus di atas. Saya bantu tuliskan ya, seperti ini. Speednya 100. Nah, frekuensinya 20. Nah, bagaimana cara mencari wavelength-nya? Itu tinggal dibagi, yaitu 100 dibagi 20. Jadi wavelength-nya adalah 5 meter. Oke, 5 meter ya guys ya. Lanjut ke soal berikutnya, number 15. Oke, ini ada lagi ya. Pakai rumus yang sama, kalian bisa pakai rumus yang sama seperti ini. Tapi hati-hati, yang ditanyakan what is the speed? Nah, wavelength-nya 60, tapi frekuensinya hati-hati jangan masukin 2 guys. Ini jebakan ya, satuannya kamu perhatikan. Itu 2K, K itu artinya 1000 ya. Harus dalam 2000 Hz. Jadi V-nya ini 120.000 meter per second. Jawabannya yang A ya. Hati-hati mengenai satuan unitnya ya. Ini soal yang nomor 15. Oke, lumayan nih ya. Kalau kalian ada yang mau break dulu, boleh pause video ini, mau ambil minum, ya silakan. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 16. Oke, nomor 16, ada metronom ya. Metronom is a device that produce an audible click or other sound at a regular interval that can be set by user typically in beats per minute ya. Below is 3 different types of metronome ya. Oke, jadi ini ada metronom biasanya dipakai buat latihan musik, for example ya. Nah, ada yang musiknya ini jenis musiknya ya saya nggak begitu paham. Ada yang rate-nya, ada yang very slow, medium, very fast. Nah ini calculate the beat frequency of each metronome. Nah, jadi kita harus menghitung ya untuk yang ini dan yang tengah dan yang bawah itu berapa masing-masing frekuensinya. Jadi cara menghitungnya adalah ya tinggal kita membaginya 60 dengan 1 menit. Remember 1 menit adalah 60 detik. Jadi di sini 60 dibagi 60. Jadi ini 1 Hz ya. Kalau yang tengah ini 120 dibagi 60. Jawabannya adalah 2 Hz. Kalau yang ini 180 dibagi 60 hasilnya adalah 3 Hz ya. Jadi bit frekuensinya sudah didapat masing-masing. Oke, kita akan lanjut lagi di soal berikutnya, soal nomor 17 ya. Oke, apa yang ditanya? Dari gelombang seperti ini, kita lihat apa yang ditanya. What is the wavelength? Nah, wavelength ya. Oke. Wavelength itu kalian sudah tahu definitionnya yang ini ya guys. Tapi nggak ada angkanya nih. Nah, kita lihat dulu yang ada angkanya malah di sini. Nah, kalian bisa lihat nih. Ya, kalian bisa perhatikan. Ini kan satu bukit, ada lembahnya, ada bukitnya lagi. Nah, ini adalah berapa wave? Ini adalah bukan satu wave. Ini kan satu wave segini. Berarti ini kan setengah wave. Jadi, in total, there is 1.5 wave, panjangnya 45 cm. Nah, itu berarti one wave, ya, kamu bisa bagi 45 dibagi 1,5 ya, in decimal ya. This is in decimal, you can write as this, ya. Jadi one wave itu nanti panjangnya saya dapatkan 30 cm. Kemudian, kalian diminta menghitung speed. Speed, ya ini jawaban yang A ya. Untuk jawaban yang B, speed itu rumusnya boleh pakai yang ini ya. Wavelength dibagi periodnya. Nah, periodnya kan udah dikasih tahu 0,5. Nah, wavelengthnya 30. Nah, hati-hati guys. Ini jawabannya adalah 60, tapi satuannya karena di sini senti dan second, jadi ini centimeter per second. Hati-hati ya mengenai satuannya ya. If you want to change into meter, you can change, start from here, it will become 30 divided with 100 is 0.3 meter. Ya, tapi nanti jawaban B berubah ya. Kalau kamu dalam meter, itu berarti 0,3 meter dibagi 0,5. Hasilnya adalah 0,6 meter per second. Ya. So you can choose to either write in centimeter per second or in meter per second. Both is correct. Oke,
Sebentar lagi kita akan nyampe di soal terakhir nih guys. Tetap semangat ya. Kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Oke, nomor 18 ini ada percobaan nih ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini gambarnya ini ada percobaan dengan pendulum. A high resolution camera record the time needed for pendulum move from A to C ya. Jadi dari A hanya sampai ke C aja. Table below show average result of time measured. Jadi ini ada 4 kali eksperimen ya. 4 kali eksperimen. Nah, kalian bisa nanti perhatikan. Nah, di sini eksperimen pertama dia pakai mesh-nya 300 dan length-nya 20. Eksperimen kedua mesh-nya sama, hanya length-nya digedein. Eksperimen ketiga, now they use the different differ mesh, tapi length-nya 20. Kalau eksperimen 4, length-nya digedein, mesh-nya tetap 500 gram. Calculate the frequency of pendulum vibration in experiment 1. Jadi ini hanya fokus di eksperimen 1 aja, ya. Frekuensi pendulum itu kamu bisa menghitungnya dengan menggunakan, kamu lihat nih, tadi dia kan bilang dari A hanya sampai ke C. Nah, A sampai ke C itu dia ukur waktunya, ya. Waktunya itu cuma 0,571 ya, dari sini ke sini nih ya. Ingat ya, A sampai ke C 0,571 second. Padahal yang disebut period itu sebenarnya dia harus balik lagi sampai ke A, ya. Jadi ini segini, ini juga pasti segitu, 0,571. Jadi period it means 2 kali 0,571 ya. Hati-hati ya guys. Jadi di sini 1,142 saya dapat ya. Ini adalah period, tapi ini bukan yang ditanya. Yang ditanya adalah frekuensi. Kamu boleh seperti ini ya, kamu bagi. Ini silakan deh pakai kalkulator ya. Karena angkanya cukup jelek yang ini ya. Saya dapatkan hasilnya 0,876 Hz. Itu untuk yang bagian A. Nah, pertanyaan berikutnya, kita nanti diminta menganalisa, ya, kalau kalian lihat di sini, analyze the effect of mass to the frequency and period of the pendulum, and analyze the effect of length of thread to the frequency and the period of the pendulum. Nah, kamu bisa perhatiin deh, apa sih efeknya kalau mesh-nya digedein dari sini ke sini, ya? Apa sih efeknya kalau mesh-nya digedein? Kalian perhatikan, kalau mesh-nya digedein dari yang 300 ke 500 dengan length yang sama, ternyata average time-nya not much different. Eksperimen yang kanan juga mesh-nya sama nih. Mesh-nya dinaikin kan? Kita mau lihat nih, mesh-nya ada pengaruhnya nggak kalau dinaikin? Length-nya sama. Ternyata time-nya nggak beda jauh kan? Kalian bisa menyimpulkan, berarti ini saya ketik aja ya, daripada saya tulis takut jelek. From the experiment above, we can conclude that apa nih? Mass doesn't have impact ya to, kita boleh sebut apa? Waktu ya, time or period, and also the frequency. Itu nggak akan berpengaruh banyak, frekuensi. Kemudian kalau length of thread bagaimana? Kalian bisa perhatikan, length of thread berarti bacanya ini ke sebelah kanan ya guys. Saya zoom lagi nih. Kamu perhatikan nih ya. Sorry, pakai warna biru deh, biar ekstrim. Sekarang, mesh-nya sama. Mesh-nya sama, hanya length-nya digedein. Mesh-nya sama, length-nya digedein. Efeknya apa? Ternyata average time-nya berubah kan? Nah, jadi faktor yang menentukan average time itu bukan dari mesh, tapi dari length ya. Jadi kita bisa simpulkan, ya. Kita bisa simpulkan juga. But if we increase the length of thread, it will affect to the time or frequency. Nah, kamu boleh bilang demikian ya. Oke, jadi yang memiliki efek terhadap time atau period atau frekuensi itu adalah yang
length of thread ya. Jadi kesimpulannya seperti ini nih ya. Ini ada efeknya, ini no effect at all ya. Jadi mesh-nya mau digedein segede apapun, periodnya nggak akan berubah atau time-nya nggak akan berubah. Seperti itu maksudnya. Nah, in conclusion, what should we do if we want to make the pendulum swing with the higher frequency? Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu nih. Ternyata kalau length-nya digedein ya, kita bisa tulis ya. If we change the length, if we increasing the length, lihat nih, dari 20 ke 80, time-nya bakal naik ya. Berarti the period will also go up. But if we lower, kalau lower bacanya berarti dari 80 kita kecilin jadi 20, time-nya yang dari 1,1 jadi 0,5. Berarti time also become lower, right? Nah, ini kesimpulan yang kamu catat dulu di bawah ya. Jadi L-nya naik, period-nya naik, length-nya turun, period-nya turun ya. Kita tulis lagi ya di sini ya. Jadi kalau length-nya naik, period-nya naik, length-nya turun, period-nya juga turun. Nah, tapi kan dia minta frekuensi nih. Frekuensi, higher frequency. Nah, frekuensi itu inverse proportion dengan period. Jadi frekuensinya itu kalau periodnya naik, frekuensinya turun. Sedangkan kalau yang ininya turun, ininya naik. Dia kebalikan ya. Frekuensi sama period dia kebalikan. So if we want to make higher frequency, berarti yang ini, berarti length-nya harus diapain nih? So we can apa nih? Lower, kita bisa tulis lower the length of the thread-nya. Ya. Jadi untuk menghasilkan higher frequency pendulum swing, kita kecilin panjang talinya seperti itu. Oke guys, bagaimana? Kalau kalian punya pertanyaan, boleh WA saya, nomor WA saya ada di kolom deskripsi, atau boleh taruh di dalam kolom komentar, nanti saya akan usahakan untuk bisa menjawabnya. Semoga video ini bisa bantu kalian untuk bisa persiapan untuk menjelang ujian tentang fisika ya, fisika tentang wave, vibration, and sound. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!